Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya sama Mas Aiman ada di Sate Mbah Abu. Tapi ini udah pada habis. Nah, ini Mas Aiman habis berapa ini? Masih ada. Nah, ini Mbah Abu itu sate kambing top ya Mas Aiman. Nasinya sip. Nah, ini ranking 1 di Jogja. ranking 1. Nah, ini saya mau tanya-tanya sesuai dengan apa yang diminta teman-teman. Seseorang bisa masuk timnas itu harus bagaimana? Nah, kalau dari timnas itu sendiri sebenarnya itu kembali sama poin-poin dari setiap lomba, dari setiap kejuaraan nasional, dan itu sebenarnya kembali lagi sama dari pihak Indonesia sendiri. Bahkan saya sendiri pun pernah dicoret. Jadi pada saat cedera tuh mungkin Pak Aris dulu tahu saya tahu. Cedera seperti apa, dari tim Pegasus saya dicoret, dari timnas sendiri dicoret, dan waktu itu pelarian saya cuma ke daerah aja ya. Tapi di balik semua itu pasti Allah punya rencana yang terbaik. Betul. Berarti untuk masuk timnas itu murni karena prestasi dan poin UCI ya? Betul. Jadi nggak ada faktor orang dalam, nggak ada? Kalau faktor orang dalam saya nggak ikut. Faktor kedekatan? Faktor kedekatan bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi ya intinya setelah ya. setelah pengalaman yang saya dapat dulu ketika dicoret, ya udah kita tunjukkan aja sama prestasi apa yang kita bisa lakukan. Jadi kita berpikir apa yang kita bisa berikan buat bangsa ini, bukan apa yang bisa kita ambil dari bangsa ini. Seperti itu. Ini tadi penjelasan Mas Aiman bagaimana seorang atlet itu bisa masuk timnas atau enggak. Jadi setidaknya Mas Aiman ini pernah dicoret juga. Jadi timnas pernah dicoret. Jadi kembali pada pribadi masing-masing ya Mas. Kita menunjukkan prestasi juga konsisten untuk bisa terus berkompetisi dengan hasil yang baik ya Mas Aiman ya. Betul. Ya. Harus tahu sendiri perjuangannya saya seperti apa, latihan bagaimana. Ya. Jadi ya udah, kita tulus, ikhlas, bersih hati, pokoknya berikan yang terbaik buat bangsa ini, buat keluarga, insya Allah jalannya dimudahkan. Wah, amin. Nah, sedikit lagi ini tentang apa? Ini tentang UCI seperti yang kita lihat di Kejurnas kemarin, kan ada WIF, ada main Elite 2, main Elite 1 itu ada yang sudah poin UCI, poinnya itu teman-teman khususnya di Jogja atau untuk bisa masuk ke poin UCI itu gimana Mas Aiman? Jadi kenapa dibikin 2 segmen antara UCI dan UCI? UCI dan non-UCI ya. Itu memberikan kesempatan untuk teman-teman yang di luar pulau atau yang level kompetisinya masih sangat jarang sekali untuk bisa muncul di nasional. Jadi selama mereka merasa kayaknya sepertinya jauh dari teman-teman yang di misalnya Pulau Jawa yang sudah sering lomba, menang, kalau langsung lawan saya kan nggak akan muncul. Ya, jadi diberikan wadah untuk bisa berkompetisi di sana. Setelah mereka sudah bagus dan sudah banyak belajar, mereka bisa naik ke nomor kalian. Jadi meskipun orang luar pulau, orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu bisa mendapatkan podium. Orang Kalimantan, orang Papua, contohnya kan makin banyak tuh muncul rasa percaya diri mereka naik, dan akhirnya nanti pembinaan dan pembibitan dari teman-teman di luar pulau pun akan merata. Oh ini nih di Kejurnas ternyata wakil dari Sumatera Selatan atau dari Sulawesi itu udah muncul. Nah akhirnya budgetnya keluar dan pembinaan mereka bisa berkesinambungan, akhirnya sampai bisa berkompetisi di level UCI. Jadi seperti aku dengar sih itu sudah dilakukan di beberapa cabur, kayak cabur menembak atau cabur yang lain. Jadi mereka dibikin 2 level ya. Seperti misalnya kalau main Elite itu sudah dibagi 2 ya. Ya, grade A dan grade B. Jadi nanti pemerataan pembinaan di setiap daerah itu akan lebih
dia lebih baik lagi daripada kayak PON itu dibikin U23. Itu kan mematikan atlet-atlet senior. Ya. Tapi kalau dibikin 2 grade itu medalinya semakin banyak, dan ketika sudah menang di kompetisi di non UCI atau di luar itu gitu naik ke elit, mereka bisa lebih kompetitif. Kalau Indonesia itu saya ingat Mas Saiman yang sudah UCI siapa aja? Banyak ya? Aku rasa banyak. Sudah cukup Jadi kalau banyak yang ya? UCI itu lebih ke teman-teman dari KGB, Nusantara. Nusantara itu sendiri, dan beberapa dari Pulau Jawa mayoritas. Tapi kalau non UCI itu mayoritas luar Jawa. Masih luar Jawa. Meskipun ada yang luar Jawa mereka sering kompetisi masih berada di non UCI. Tapi ketika mereka sudah menang, mereka pun harusnya sadar diri kalau mereka mau berkembang dan lebih baik lagi di segi prestasi, mereka bisa masuk ke UCI. Masih tinggal satu, ya mungkin tambah lagi. Sudah banyak. Jadi mau cerita sedikit. Dulu waktu saya 2 tahun di Sapura itu, saya yang nemenin latihan tuh Pak Aris. Wah. Jadi karena aku tinggal di Jogja, kemudian yang lain tuh kalau ikut latihan sama saya sering sambat. Nah, yang paling sabar ya ditarik 40, 45, 50 masih anteng ya. Masih anteng. Ya, ada Pak Aris, ada Pak Zul dari Kalimantan, dan juga Ada Mas Dava dulu. ada Mas Dava dulu, teman-teman dari Jogja. Ya alhamdulillah sekarang Rabu Brutal ya. Dulu padahal Comotan itu konsisten sampai sekarang, dan mudah-mudahan bisa menjadi wadah untuk teman-teman evaluasi latihan dan lebih baik lagi. Kemudian mereka lumayan. Iya, permainannya semakin bagus. Lalu yang terakhir ini, Ya, setelah kepindahan, pindahnya Mas Aiman dari Jawa Barat atau DKI, kemudian berKTP di Jogja, gitu loh. Ini kira-kira ada nggak tujuan sasaran atau target sesuatu yang bisa dikatakan lebih beda dari Jawa Barat atau DKI? ya alhamdulillah karena setelah pindah KTP, mengarungi setiap provinsi. Saya dari Jawa Barat ke Aceh kemudian Aceh. ke Jakarta, dan dari Jakarta akhirnya bergabung ke Jogja itu memang karena udah tinggal dan nyaman di Jogja, dan teman-teman dari Jogja berarti nyaman memang, karena teman-teman kayak aku dapat teman kayak Pak Aris, kayak teman-teman dari ya, dan beberapa support dari penonton juga. Jadi orang-orang Jogja benar-benar welcome, dan yang salah satu bisa menunjang prestasi itu ya aku berlatih di Jogja. Karena traffic dari kendaraan yang paling safe, yang paling efektif berlatih itu di Yogyakarta. Mau latihan 200 kilo tanpa lampu merah pun ada masuk tanpa berhenti. Jadi selama di Jogja memang sangat improve latihannya, bisa sampai ya bertahan di prestasi seperti ini. Ya alhamdulillah Jogja terbaik, dan dengan berlarinya di Jogja alhamdulillah udah dapat medali SEA Games di tahun 2019. Double silver kemarin di Vietnam. Ya sekarang nasional champ 2 kali. Dulu di Lubuk Linggau, di KFC, sekarang di Road sendiri. Ya alhamdulillah, dengan jangan lupa terus di Jogja, karena pesepeda banget. Kalian mau nanjak, mau datar, komplit rutenya. Mau dari jalan-jalan juga. Jalan-jalan komplit cuma ada. Satenya juga mantap nih. Makanannya juga murah-murah ya, Mas. Pokoknya jangan lupa visit Jogja. Ini saya tanya ini Mas Saiman. Kira-kira kalau Mas Saiman itu ikut Tour de France, itu secara fisik kuat nggak? Kalau secara fisik, kalau cuma ikut doang sih, kayaknya kuat. Cuman kalau buat fight di depan, makanya masih harus banyak pengalaman, bagaimana situasi lomba selama 21 hari itu sendiri. Kemudian nanti bisa kontribusi apa buat tim yang saya bilang. Jadi minimal harus berkompetisi di dunia
level kelas antara Asia dan Eropa itu benar-benar rada jauh. Jadi kayak aku kemarin beberapa kali lomba di Turki pun, ketika aku balik ke Indonesia itu kayaknya enteng. Karena pas begitu ke sana kawannya kuat. Tapi setelah mungkin beberapa kali coba lomba, nanti kita akan lebih belajar dari setiap kesalahan yang kita lakukan di lomba itu sendiri. Aku rasa Indonesia bisa. Yang penting kita tuh dapat wadahnya. Contohnya kan Bernard ketika dapat kesempatan bisa lomba di kelas dunia, akhirnya dia bisa menang ya. Aku lihat itu di eliminasi sama di Omnium kemarin. Jadi selagi kita dapat kesempatan, anak-anak Indonesia itu sebenarnya mampu ya. Lalu kira-kira apa kendalanya? Kenapa kok terutama Indonesia atau Asia itu susah masuk di gelaran Eropa kayak gitu? Itu biasanya karena faktor sponsorship itu sendiri, atau mungkin kalau kayak anak-anak junior ini sudah dilombakan di Belgia, di Spanyol, dan mereka menonjol dan terlihat oleh agen-agen dari olahraga sepeda tim besar, mereka pasti dapat kesempatan bisa di tim besar. Jadi selagi ada mampu nih, kayak ada tim ASC atau di mana, kalau mereka mau punya budget besar, bagus lomba aja terus di Eropa. Nanti kan agen-agen dari tim World Tour itu akan masuk dan melihat bagaimana kemampuan mereka. Jadi aku rasa selagi ada kesempatan dan waktu, berarti kalau suatu saat Mas Saiman dihubungi Ineos nih, waduh, atau dihubungi Jumbo Visma ini, halo, nih besok ikut ini ya, itu siap ya Mas Saiman ya? amin. Bisa siap ya? Secara fisik bisa ya? Secara fisik bisa. Wah, Cuman ya kita harus mantap. Oke, para viewer semua, nah inilah tadi sedikit untuk mengobati rasa penasaran kita terhadap Mas Saiman yang sering banyak ditanyakan di beberapa kolom komentar vlog Rialis ya. Ini udah sedikit mengobati. Ini closing statementnya apa nih Mas Saiman? closing statementnya terus berusaha, terus berlatih. Pokoknya semoga saya itu bisa menjadi inspirasi supaya makin banyak atlet-atlet di Indonesia itu yang muncul. Amin. Karena anak Indonesia itu hebat-hebat. Amin. Bisa berprestasi juga di dunia internasional. Jadi semangat terus latihannya, jangan lupa berdoa. Amin. Dan bersyukur. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Saiman. Sama-sama, Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.